Shalom, selamat berjumpa lagi dengan kami di diskusi PJJ tanggal 23. Ya. Sampai tanggal berapa nih? Sampai tanggal 29 Maret. Ya, 29 Maret. Dan kita masih dalam kondisi memprihatinkan ya terhadap bencana alam di Parapat. Jadi semalam nggak diduga-duga ya. Tanpa diduga Parapat banjir bandang dan kita prihatin dengan situasi itu. Kita berdoa semoga bencana ini tidak menghantam perekonomian bisnis juga atau ya. perekonomian pariwisata di sana. Karena retreat center pernah merasakan ya waktu longsor di Sembahe. Iya, Sembahe. Ini masih hari Senin tanggal 17. Beritanya kemarin tanggal 16 Maret. Iya. Oke nih, aku bacakan. Kita baca ya 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Begini firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Sampai di sini firman Tuhan. Ya. Jadi sebelum kita membahas ke materi kita ini topik kita ini agak menarik ya, karena topik kita ini sidang majelis sinode. Karena sekedar informasi buat teman-teman pemirsa, bahwa sidang sinode kita ini agak berbeda dengan sebelumnya, karena ini cukup panjang, biasanya 5 hari, tapi ini 8 hari. Dimulai dari tanggal 23 sampai tanggal 30. Kemudian perbedaannya pula kalau dibandingkan dengan sidang sinode sebelumnya, biasanya itu sebagai tradisi di GBKP itu setiap tanggal 18 di hari ulang tahun GBKP itulah moderaman terpilih nanti dilantik. Tapi karena kebetulan ada jadwal Paskah, jadwal Kamis Putih, Jumat Simbelin, Sabtu Pengharapan dan Paskah, sehingga mau tak mau jadwal itu digeser ke tanggal 23 sampai 30. Jadi 8 hari dan hari Minggunya ada di tengah-tengah persidangan itu. Dan ini menentukan siapa yang akan menjadi pimpinan gereja kita. Jadi moderaman akan terpilih dan kita belum tahu formasinya karena tata gereja juga dibahas. Makanya 8 hari. Karena butuh waktu 2 hari untuk membahas tata gereja. Jadi panitia merasa penting untuk menyediakan cukup waktu, artinya waktu yang cukup panjang untuk membahas tata gereja agar tata gereja kita untuk 10 tahun ke depan ini
Diharapkan matang lah ya. Matang, dibahas, dan berkualitas. Jadi kita masuk ke bahan kita ya. Ya. Ini kan Korintus ini menarik selalu untuk dibahas kan, karena Korintus ini sendiri jemaat yang didirikan oleh Paulus, sehingga pastilah ada ikatan emosional yang kuat di antara Paulus dan jemaat ini. Paulus 18 bulan itu tinggal di Korintus sebelum dia pergi. Dan bahan kita ini pada saat Paulus sudah tidak di Korintus, dan ada surat dari Chloe menceritakan kepada Paulus bahwa jemaat yang dulunya dibangun oleh Paulus itu sekarang sudah terpecah-pecah. Jadi itu membuat pikiran Paulus sedikit terganggu. Apalagi ketika Paulus mengetahui perpecahan mereka ini karena perbedaan pandangan teologi. Yang bikin Paulus nggak suka juga, mereka mengklaim nama kelompok mereka berdasarkan nama rasul-rasul. Jadi kan kalau kita baca Korintus kan ada kelompok yang mengaku kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Kepas atau Petrus, lalu ada yang mengklaim dia bukan kelompok mereka bertiga sehingga mereka menyebut dirinya kelompok Yesus Kristus kan. Bukan berarti perbedaan mereka ini menandakan bahwa rasul-rasul itu juga bertentangan. Seolah-olah kan begitu, ada kelompok Paulus, ada kelompok Apolos, seolah-olah Paulus dan Apolos sendiri bertentangan kan. Ternyata enggak. Mereka mengklaim kelompok mereka berdasarkan nama-nama rasul itu tanpa izin rasul-rasul itu. Bukan berarti mengatakan bahwa rasul itu sendiri berbeda. Sehingga kalau kita lihat nanti di bagian yang lain, Apolos nggak mau lagi datang ke Korintus. Ada tertulis Paulus mengatakan Apolos belum mau mengunjungi Korintus karena Apolos sedikit tersinggung, namanya dicaplok, dijadikan nama salah satu kelompok, lalu tanpa izin dia. Jadi itu yang buat Apolos kemudian, ya daripada aku datang kemudian memperuncing konflik di antara mereka, bagus-bagusnya aku nggak datang, begitu kira-kira. Jadi itulah kondisi mereka. Jadi kalau kita baca tadi di bahan yang kamu bacakan itu kan banyak istilah kami kan, kami. Ini oleh penafsir kemudian dicari tahu kenapa Paulus menggunakan kata kami. Sebenarnya Paulus di situ mau memisahkan atau memisahkan dalam arti menjaga jarak, membedakan mana yang jemaat, mana yang rasul-rasul. Jadi Paulus mau bilang kami, kedatangan kami yang kami ajarkan adalah hikmat yang datangnya dari Allah. Dalam bahasa Karo diterjemahkan kepentaran, kebijaksanaan kan. Yang kami ajarkan itu hikmat. Kami maksudnya mau bilang kalau kami rasul-rasul yang pernah mengajarimu, kami ini datang mengajarkan hikmat. Paulus mau katakan bahwa kami kawan sekerja Allah, kami ini satu kelompok, bukan terpisah-pisah seperti yang kau klaim itu. Kau mengklaim kelompokmu Paulus, kelompokmu Apolos, kelompokmu Petrus, padahal kami teman sekerja Allah, kami satu, dalam bahasa Aron, kami satu grup kami, begitu kira-kira. Jadi inti pengajaran Paulus itu sebenarnya mengatakan bahwa yang kami ajarkan ini hikmat yang datangnya dari Allah, dan hanya orang-orang dewasa lah yang dapat memahami apa yang kami ajarkan. Karena pada satu sisi setelah konflik itu banyak di antara orang Korintus ini memusuhi atau menghujat si Paulus, seolah-olah ajaran Paulus ini bukan ajaran yang berhikmat. Sehingga Paulus agak marah juga. Karena itu Paulus berkata, karena kamu tidak dewasa lah, sehingga kamu tidak memahami apa yang kami ajarkan. Hanya orang yang berhikmat, hanya orang yang dewasa lah yang dapat memahami hikmat yang datangnya dari Tuhan ini. Jadi Paulus mau bilang, kalau kita bahas, walaupun bahan ini cukup panjang, intinya Paulus mau berkata begini,
dengan usahamu sendiri, dengan kecerdasanmu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, kamu tidak dapat memahami apa yang Allah ajarkan. Hanya karena bantuan Roh Kuduslah sehingga engkau mampu memahaminya. Jadi kalau dengan kekuatanmu sendiri engkau ingin mendekati Allah, kamu tidak sanggup. Kamu nggak akan bisa memahami Allah kalau engkau menggunakan kekuatanmu sendiri. Hanya Allah lah, hanya Roh Kudus lah. Jadi hanya kalau Allah berkenan sehingga kita bisa memahami Dia. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita nggak bisa memahami Dia. Itulah yang oleh Paulus didefinisikan dengan kedewasaan. Itu intinya bahan kita ini. Nah, nanti kita hubungkan dengan sidang majelis sinode. Tentu kan semestinya nama juga sidang majelis sinode. Kan mestinya itu perkumpulan orang-orang yang sudah dewasa. Perkumpulan orang-orang yang sudah dewasa yang menggunakan hikmat yang datangnya dari Allah. Yang oleh Roh Kudus membuat dia mengerti. Begitu. Jadi kalau semangat kita datang ke sidang majelis sinode itu dengan menggunakan hikmat dunia, ini kan Paulus membedakan hikmat yang datang dari Allah dan hikmat dunia. Kan banyak juga orang datang bersidang menggunakan hikmat dunia kan. Dalam pengertiannya begini, kan banyak orang kan caranya memandang gereja ini kan berdasarkan apa yang dipahaminya secara organisasi dunia kan. Misalnya contoh begini, ada orang yang berpendapat setiap pimpinan sinode itu harus memaparkan visi misinya sebelum dipilih. Nah, sebelum dipilih dia harus berpidato, dia menyampaikan visi misinya untuk menjelaskan apa yang akan dia dikerjakan 5 tahun ke depan. Mereka lupa. Kayak apa ya, kayak calon presiden gitu lah. Visi misi. Mereka lupa kalau gereja itu, pimpinan gereja itu tidak pernah mengerjakan visi misinya sendiri. Visi misi yang harus dia kerjakan itu visi misi kita bersama. Artinya dalam persidangan. Jadi di persidangan itu akan dibahas tata gereja, akan dibahas GBP, akan dibahas apa-apa saja program yang harus dikerjakan oleh orang yang terpilih ini. Jadi orang yang terpilih ini mengerjakan apa yang kita rumuskan bersama, bukan mengerjakan apa yang ada di benaknya sendiri. Kan agak berbeda. Kalau presiden kan beda kan? Kalau presiden kan kayak makan gratis. Bertukar presiden. Kalau presiden itu punya program makan gratis, kita setuju atau tidak ya dia akan mengerjakan itu. Tapi kalau di gereja kan kita membahasnya pada persidangan. Nanti kan 5 tahun ke depan apa sasaran-sasaran pelayanan yang harus mereka kerjakan? Apa sasaran pelayanan per tahun yang harus mereka kerjakan? Nanti tugas mereka patuh kepada apa yang sudah kita sepakati itu. Jadi tidak ada satupun mereka mengerjakan visi misi mereka. Mereka mesti mengerjakan visi misi yang diputuskan oleh peserta sidang yang 1100 itu. Ya. Jadi kan agak berbeda kan. Kemudian ini yang berkaitan dengan Paulus ini katakan. Kan kalau kita lihat tema kita ini kan ibas kita litkap kepentaran di bata. Jadi di dalam diri kita menurut Paulus itu ada hikmat yang datangnya dari Allah. Jadi hanya orang-orang dewasa lah yang memahami hikmat yang datangnya dari Allah itu. Karena hikmat yang datangnya dari Allah dan hikmat yang ada di dunia ini berbeda. Jangan lupa ya, pada zaman Paulus itu sudah sangat berkembang filsafat di Yunani. Dan filsafat dari Yunani itulah hikmat dunia kan. Artinya kemampuan manusia berpikir itulah yang dianggap sebagai kebijaksanaan yang hasil olah pikir manusia sendiri. Lalu ada satu lagi kebijaksanaan dan hikmat yang datangnya dari Allah. Dua hal ini berbeda. Kalau misalnya contoh begini, nah kita kan belakangan ini di media sosial banyak berkembang kan. Misalnya begini, kalau ada orang yang menyakitimu tinggalkan. Itu kan
secara dunia itu sangat benar. Tapi secara Alkitab kan ketika ada orang yang menyakiti kita, kita disuruh mengampuni mereka kan, mengasihinya juga. Jadi agak berbeda sedikit. Kalau hikmat yang kedewasaan yang dianggap dunia ini benar kan pasti berbeda dengan kedewasaan yang dianggap Allah benar kan. Jangan lupa kan Korintus ini kan kita kan sudah berulang-ulang membahas Korintus kan. Kalau Korintus itu kan kota yang ada di lahan yang sebenarnya nggak begitu besar, tapi menjadi sangat ramai karena hanya dari situlah akses Yunani selatan ke Yunani utara kan, melalui jalan darat. Kalau dia kalau mereka berlayar mengelilingi lautan dari Selat Malaya itu, mereka bisa mati karena memang waktu itu belum memadai lah kemampuan armada laut mengatasi ombak di sana. Jadi karena hebatnya ombak itu, akhirnya mereka memilih jalan darat. Jadi dia memilih jalan pintas yang sekarang sudah menjadi terusan kan, kanal. Nah, mereka karena menyeret kapalnya itu melewati jalan darat yang hanya 1,6 mil, itu membuat Korintus itu menjadi sangat ramai. Dan tahulah daerah itu menjadi pusat bisnis perdagangan. Ya, orang yang berbisnis kan dia punya hikmatnya sendiri kan. Artinya kan orang yang berbisnis itu kan punya pemahaman sendiri kan, persaingan, kalau perlu mematikan bisnis lawan. Di sana kan saling bertentangan hebat kan. Itu sehingga itu yang membuat masuk akal mengapa jemaat di Korintus itu menjadi terpecah-pecah kan. Karena memang mereka terbiasa dengan persaingan yang hebat dunia bisnis. Itu makanya mereka juga langsung bikin kelompok-kelompok ya, karena mereka mau bersaing aja kerjanya. Nah, pertama mereka mau bersaing, kedua orang-orang di Korintus itu kan nggak satu suku. Karena kalau ada kota, biasanya pun kalau kota-kota pelabuhan itu kan nggak mungkin satu suku di situ kan. Karena dia pusat bisnis, orang rame-rame ke situ. Sehingga jemaat Korintus ini terdiri dari orang yang pernah beragama Yahudi, lalu kemudian memutuskan menjadi Kristen, tapi karena dia memang basicnya orang Yahudi, rupanya tradisi-tradisi Yahudi masih mereka bawa. Itulah yang disebut dengan kelompok Petrus kan, kelompok Kepas. Kelompok Kepas ini orangnya konservatif. Jadi dia misalnya masih memegang tradisi pantang memantangkan, misalnya kan memantangkan darah, memantangkan hewan-hewan tertentu seperti yang tertulis di Perjanjian Lama. Mereka memantangkan itu semua. Mereka bersunat. Nah, ketika mereka masuk ke gereja, mereka masih membawa tradisi keyahudian mereka, sehingga mereka menyebut diri mereka Kepas atau Petrus. Karena Petrus juga kan, kalau kita baca Alkitab kan seputar sunat kan agak yeah, konflik juga, strike juga si Petrus ini pada awalnya. Kemudian ada kelompok yang moderat, kelompok yang maju, yang gambaran ini juga kan menjadi gambaran di gereja kita kan. Gereja kita ini juga kan ada kelompok-kelompok konservatif, ada kelompok-kelompok yang masih suka memantangkan darah, masih meniup sangkakala kan, ada masih, artinya tradisi-tradisi itu dipegang ketat oleh mereka, ya kan. Ada pula kelompok orang-orang muda di gereja kita ini, orang-orang muda yang kemudian tertarik dengan liturgi atau model ibadah karismatik yang hingar-bingar kan. Kalau di kelompok ini kan ini mewakili yang disebut Apolos kan. Yang khotbahnya menarik ya. Apolos kan kita ketahui, Apolos itu kan alumninya Mesir waktu itu, yang ciri-ciri mereka khotbahnya alegori. Jadi mereka khotbahnya sangat menarik soal sesuai dengan Alkitab itu masih diperdebatkan. Yang penting menarik. Kan banyak juga zaman ini
gereja-gereja yang demikian kan, anak-anak muda lah umumnya, sangat menyenangi pendeta-pendeta yang bisa menyampaikan firman itu dengan sangat menarik. Nah, inilah yang disebut kelompok Apolos. Lalu ada kelompok Paulus. Kelompok Paulus tentu orang-orang yang patuh pada teologinya Paulus, ajaran-ajaran Paulus. Ini kan gambaran yang Paulus kayak dosen pula ya, kan? Pula kayak Apolos. Paulus itu sangat teologis. Ibarat sekarang itu pendeta-pendeta yang berkhotbah sangat teoritis, sangat teologis. Jadi dia nggak penting menarik atau nggak menarik itu soal kedua, yang penting ajarannya benar. Nah, jadi soal jemaat sudah separuh tidur itu bukan urusan dia. Yang penting firman itu nggak mau lari dari Alkitab. Ini kelompok mereka. Jadi terpecah-pecah ini orang Korintus ini. Kenapa mereka terpecah-pecah? Seperti yang kami bilang tadi, memang penuh persaingan mereka ini. Tentu ada hikmat tertentu yang mereka pahami sehingga mereka demikian kan. Iya. Kita juga kan begitu. Banyak juga kan orang mendapat hikmat dalam pengertian kan, misalnya dia sudah lama memimpin sebuah perusahaan sekuler. Dia kan dapat hikmat juga di situ kan, manajemen perusahaan sekuler. Dan dia melihat itu bagus, itu juga baik. Lalu dia, karena dia melihat manajemen sekuler itu bagus, dia mau coba bawa ke gereja. Nah, dia lupa kan tidak semua itu cocok di gereja kan. Sebagai catatan bagi kita, perusahaan-perusahaan yang punya aset triliunan itu banyak yang tutup loh. Tapi gereja yang kolektenya itu masih 5.000-an ke bawah itu tidak pernah tutup. Itu kan walaupun dihempas COVID waktu itu ya. Walaupun kena COVID, walaupun dihantam zaman, kolekte yang 2.000 sampai 5.000 itu bisa membuat gereja itu tidak tutup. Jadi kan berbeda sedikit itu. Perusahaan yang triliunan asetnya bisa tutup dengan kas moderaman yang menipis, tidak tutup-tutup ya? Tidak tutup-tutup. Mungkin aku nggak tahu kamu waktu pertama dinas. Aku dinas kan tahun 2002 kan. 2002 kami jadi vikaris, itu nggak sampai 200.000 loh gaji kami. Aku waktu vikaris 2006 2007 itu gajiku 500-an ke 700. Ya, jadi dengan begitu pun masih bertahan orang sampai detik ini. Artinya kan agak berbeda juga. Jadi kemarin itu kan datang dari HKBP ke Retreat Center. Rupanya HKBP ini punya tempat yang mirip Retreat Center ini, namanya Jetun. Di Silangit, Jetun. Setelah porsi yang baru, kemudian dipilihlah pendeta yang baru memimpin Jetun. Lalu Jetun itu disuruh belajar ke Retreat Center. Waktu mereka datang ke sini, mereka kaget ketika kami menerangkan ada manajemen ekonomi mujizat. Dia bingung. Maksudnya ekonomi mujizat bagaimana? Di sini ada banyak gedung besar dibangun hanya dengan iman. Jadi itu kan nggak bisa diterangkan secara manajemen dunia. Hanya dengan iman. Kita datangi beberapa orang jemaat, kita minta uangnya, artinya depositonya dipindahkan ke kita, lalu kita bangun. Tidak ada surat perjanjian, hanya saling percaya. Itu dibangun dan dikembalikan uangnya. Dan itu nggak masuk akal di dunia bisnis, model-model yang demikian. Nah, ketika hikmat dunia ini dipaksakan ke gereja, tentu tidak semuanya bisa masuk. Yeah. Nah, itu yang oleh Paulus bilang, hanya orang-orang dewasa yang dapat memahaminya. Bagaimana Roh Kudus itu bekerja. Roh Kudus itu bekerja, ya nggak ada yang masuk akal. Bayangkan seperti GBKP ini. GBKP ini kan
begitu banyak tantangan sejak awal kan. Kita ini justru kan dipaksa untuk mandiri waktu itu kan, ketika Jepang datang, lalu semua orang-orang asing yang ada di Indonesia disuruh pulang. Tapi kan kita bertahan mandiri kan, bertahan terus. Jadi kan itu kan nggak bisa dijelaskan lah itu secara logika. Gereja ini bertumbuh terus, bahkan sudah sampai di mana-mana kan. Itu semua kan hanya karena iman, dan itu nggak bisa dijelaskan secara hikmat dunia. Hanya hikmat yang datangnya dari Tuhan lah yang dapat menjelaskannya. Nah, itulah yang disampaikan Paulus di sini. Jadi kita ini, Paulus mau bilang jangan lupa ada hikmat dari Allah itu pada diri kita semua. Sejak awal gereja ini didirikan dengan mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berubah menjadi mengandalkan manusia. Jadi sidang sinode ini diharapkan tetap mengandalkan Allah lah ya, mengembalikan gereja kembali kepada gereja gitu kan. Bukan gereja, let the church be the church gitu kan. Bukan jadi gereja berubah menjadi perusahaan. Ya, jangan. Nah, misalnya kan begini contoh. Kalau orang memandang gereja ini seperti memandang sebuah perusahaan, itu kan ada kesalahan yang fatal. Karena kemudian kalau kita bicara soal perusahaan kan kita bicara soal modal, ya kan? Kita bicara soal manajemen. Tapi kalau gereja kan, coba lihat bagaimana penginjil-penginjil dari Jerman dan Belanda itu datang ke GBKP. Mereka meninggalkan keluarganya dan tidak pernah pulang. Itu nggak bisa dijelaskan secara manajemen dunia. Yang itu kuburan di samping gereja Sibolangit itu kan pergi dari kampungnya dan tidak pernah kembali. Ya kan? Mereka meninggal di sini itu. Jadi bagaimana kita mau menjelaskan itu kalau secara dunia ya profesional kan. Kalau saya bekerja bayarlah saya sekian. Kalau kamu tidak sanggup bayar saya sekian, saya cabut, saya cari perusahaan lain. Di gereja kan nggak demikian. Di gereja kan kita mengerjakan semuanya bersama keluarga kita. Kita pergi ke tempat yang kita tidak tahu, menemui orang-orang yang tidak kita kenali, dan bertahan hidup bersama mereka di sana. Sama dengan semua panitia-panitia gereja, pengurus-pengurus kategorial, pengurus PJJ, tim verifikasi di Runggun, menghabiskan waktunya semua dengan mereka semua kan volunteer semua kan. Keletihannya itulah ucapan syukur. Mereka semua volunteer itu. Mereka mengerjakan semuanya di gereja ini tanpa mengharapkan balasan. Itu nggak bisa dijelaskan itu secara manajemen dunia. Di perusahaan nggak mungkin lah ya. Nah, contoh begini, coba bayangkan detaser kita yang menginjil di kampung-kampung itu. Kuliah mereka 5 tahun. Ada yang sudah S2, 7 tahun kuliah. Ditempatkan di kampung-kampung pelosok-pelosok. Kadang-kadang tempat tidurnya aja nggak jelas. Lalu mereka bahagia, coba. Bagaimana menjelaskannya secara manajemen dunia itu? Mereka nggak menuntut fasilitas apa-apa. Bahkan orang tuanya ikut menyumbang gitu. Orang tuanya membelikan sepeda motor mereka. Bukan jemaat yang membelikan sepeda motornya, orang tuanya. Dan orang tuanya bahagia juga itu. Bagaimana menjelaskannya? Karena mereka menganggap diri mereka itu volunteer. Mereka mengabdi. Itulah yang susah dijelaskan secara hikmat dunia. Karena hanya hikmat dari surga yang bisa memahami itu. Jadi di sidang sinode ini diharapkan ya kita kembalilah kepada hikmat Allah ya. Hanya orang-orang dewasa rohani yang bisa mengerti apa maksud Tuhan di dalam persidangan. Pesan juga kepada peserta-peserta sidang. Karena ini kan kalau informasi sampai detik ini tanggal 17 ini sudah terdaftar peserta sidang sinode itu sebanyak 1068 orang. 1068 orang.
mungkin akan bertambah sampai 1.100. Ditambah panitia semua 1.200 lah nanti orang berkumpul di tempat ini. Mereka harus memahami bahwa mereka datang itu, persidangan itu adalah persidangan gereja, bukan persidangan partai, atau bukan pula persidangan sebuah perusahaan. Tapi ini persidangan gereja. Kita meninggalkan semua aktivitas kita 8 hari untuk berkumpul di tempat ini, memutuskan masa depan gereja ini 10 tahun ke depan. Hikmat yang harus kita bawa itu hikmat yang datangnya dari Allah. Kalau tidak, ini nggak bisa selesai. Yeah. Jangan membawa ambisi-ambisi dunia ke dalam persidangan ini, atau kemarahan-kemarahan, atau kekecewaan-kekecewaan, karena ini rumah kita bersama. Kalau rumah kita, kalau kamar kita itu kotor, jalan keluar terbaik bukan pindah ke kamar sebelah. Tapi kalau kamar kita kotor, mari kita membersihkannya bersama-sama. Jadi sidang ini akan membahas dari mana kita mulai membersihkannya. Sama seperti apa ya, ya biasalah kalau ada pertemuan-pertemuan, pembinaan-pembinaan, itu setengah hati di luar semua. Yeah. Karena ini hikmat dari Allah, ya setidaknya kumpul di dalam untuk membicarakan gereja kita. Seperti yang pernah juga kita sampaikan kan, anggap sajalah 1.000 peserta ini. Sekarang warga GBKP sudah sekitar 350 ribuan orang jiwa kan, 350 ribuan jiwa kan. Kalau 150 ribuan jiwa, berarti kalau pesertanya 1.000 itu ya kasar-kasar saja satu peserta itu mewakili 350 orang. Satu peserta yang datang. Jadi setiap ada peserta yang duduk di tengah-tengah persidangan, dia kurang lebih membawa suara 350 jemaat GBKP. Jadi kalau mereka di luar, berarti kalau 2 orang keluar 750 orang. Iya, 750 orang sudah nggak di dalam. Kalau ada 20 orang duduk di warung dan tidak masuk ke tempat persidangan, itu bisa bayangkan kali 350 orang. Kalau ada seorang saja yang ngantuk di tengah-tengah persidangan, bayangkan berapa yang ikut ngantuk, yang nggak ikut membahas. Jadi maksudnya kan supaya setiap peserta mengetahui betapa pentingnya kehadiran mereka, betapa pentingnya mereka hadir di situ, betapa pentingnya mereka konsentrasi mempersembahkan pikirannya untuk kemajuan gereja kita 10 tahun ke depan. Dan berhentilah seperti jemaat Korintus asik memikirkan kelompok masing-masing. Berhentilah datang sebagai perwakilan kelompok. Aku kelompoknya Kepas, aku kelompoknya Paulus, aku kelompoknya Apolos. Jadilah, berpikirlah secara GBKP sekali ini. Jangan berpikir bagaimana kepentingan kami yang di Jakarta, bagaimana kepentingan kami yang di Riau, bagaimana kepentingan kami yang daerah Tanah Karo, bagaimana kepentingan kami Medan sekitar. Itu kan kurang bagus untuk kemajuan gereja. Sebagusnya mereka, ini GBKP milik kita bersama, mari kita bersama-sama memikirkannya untuk kemajuan. Kira-kira begitulah. Ya, sudah panjang ya? Udah panjang. Nah, seperti biasa kita akan masuk ke diskusi. Yang pertama, orat geluh si ugange si payo silit ibas kita gela ula turah perpecahan. Ini yang pertama. Yang kedua, repalaskan kepentaran di bata silit ibas kita si bahan usul-usul tak guna kinulin gereja bagai pesek torta. Nah, jadi yang pertama ini, orat geluh si ugange si payo silit ibas kita gela ula turah perpecahan. Jadi sudah terjawab sebenarnya dalam diskusi kita ya. Iya.
supaya kita berpikir itu jangan sektoral lah, jangan berpikir kelompok, jangan berpikir kepentingan kelompok-kelompok, berpikirlah kepentingan bersama. Kita satu keluarga. Berpikirlah soal kepentingan Allah lah. Iya, sama seperti sebuah keluarga kan. Kan nggak mungkin seorang bapak berkata ke keluarganya, kalian ini diam aja, kan bapak yang kerja. Kalian jangan banyak bicara, kan semua ini aku yang beli. Jangan, nggak bisa begitu. Karena waktu bapak itu tidak di rumah, istri dan anak-anaknya juga kan banting tulang juga di rumah mempersiapkan semuanya, sehingga waktu bapaknya pulang semua sudah siap. Anak-anak juga kan mestinya mengerti apa pergumulan orang tuanya kan, sehingga dia tahu orang tuanya sedang menghadapi masalah atau tidak, sehingga dia nggak memaksakan diri menuntut apa yang dia inginkan kan. Itulah arti sebuah keluarga. Kalau memang kita ini semua satu keluarga, gereja ini, ya bagaimana caranya supaya tidak terjadi perpecahan? Kita jangan berpikir kepentingan masing-masing kan. Kemudian masing-masing harus bertanggung jawab. Setiap orang, nah itu kira-kira. Terus kalau kepentingan, bukan kepentingan sih, kalau tujuan dulu yang tercapai, tujuanku nggak tercapai, jangan nanti aku jadi nggak suka sama Adu kan. Tetap ingat ini kan tujuan Allah. Apapun hasilnya, ya ingat aja, berarti itu yang Allah rencanakan terjadi. Jangan, udahlah, ini kan rencanamu, kau yang lakukan, dah kau aja, biar aku nggak usah nengok-nengok gitu kan. Iya. Tapi ayo kerjasama. Iya, kita mesti kerjasama. Kalau seperti jemaat Korintus, mereka wajar terpecah-pecah karena satu orang menganggap dirinya lebih baik dari yang lain. Orang-orang yang bekas agama Yahudi merasa mereka lah yang paling kudus, mereka lah yang paling baik, mereka lah yang paling tepat, gitu kira-kira kan. Sehingga dia mengecilkan yang lain. Yang lain juga demikian. Kamu kolot, kami ini aliran yang paling baru, paling modern, gitu kira-kira kan. Sehingga terpecah. Lalu muncullah yang mengakui dirinya kelompok Yesus Kristus itu kan. Kelompok Yesus Kristus itu berkata, oke, kami nggak masuk ke satu pun di antara kalian bertiga. Kami ini pro Yesus. Kami lebih baik. Nah, seolah-olah begitu. Jadi pecahlah mereka. Manapun gak ada yang baik ya. Manapun gak ada yang sehat ini. Stres semua ini. Bersaing terus. Storing terus. Ya mestinya kan kita menyatukan hati kan. Itu yang pesannya. Baik, yang kedua ini sebenarnya ini sudah urusan peserta PJJ nanti yang menjawab ya. Perpalaskan kepentaran dibatasi di bas kita, si bahan usul-usul ta guna kinulin gereja anta BGP sektor ta. Jadi usul-usul itu nanti kan ada salurannya kan. Kita kan sebentar lagi akan musyawarah. Ya ini kalau musyawarah ngawan ini tanggal 30. Ngawan. Musyawarah ngawan itu kan kesempatan yang diberikan oleh gereja kepada jemaat untuk menyampaikan usul-usulnya kan. Itu kan media menampung usul-usul. Nanti usul-usul jemaat itu akan dibawa ke sidang rungkun. Lalu bagian mana dari usul itu yang dianggap bagus, kemudian dijadikan usulan rungkun. Lalu rungkun membawanya ke klasis kan gitu. Kemudian sidang klasis nanti ada usul-usul lagi, lalu itu dibawa ke sidang sinode. Nah di sidang sinode kita putuskan. Jadi sampaikanlah usul-usul yang terbaik. Mungkin di antara jemaat kita ini juga banyak pengalaman. Ada juga yang sudah pernah dari gereja lain, dia sudah melihat ada yang bagus di gereja lain kan. Atau pernah di GBKP yang lain ada program-program unik yang bagus yang ada di gereja GBKP yang lain. Apa salahnya? Itu dibawa untuk dijadikan keputusan. Pokoknya kita hanya mengusulkan untuk gereja berdasarkan hikmat Allah. Kalau disetujui, kalau diterima, puji Tuhan. Berarti Tuhan memberkati. Kalau usul kita tidak disetujui atau belum disepakati di sidang rungkun, ya puji Tuhan. Mungkin belum saatnya kata Tuhan. Gitu aja sih sebenarnya, berpikir santai ya. Di gereja ini kan kita ini kan biar nggak bersaing. Iya, kan namanya juga Injil kan. Injil itu kan berita sukacita kan. Mestinya di gereja itu sukacita itu yang
menjadi prioritas. Kita bersuka cita, itu yang dicari. Jadi jangan cari masalah lagi. Kita kan Senin sampai Sabtu sudah kenyang dengan persoalan. Janganlah hari Minggu persoalan pula kan. Nah, bagaimana kira-kira? Iya. Dah Cukup ya. Jadi teman-teman warga GBKP dimanapun teman-teman berada, bawalah dalam doa sidang majelis sinode kita agar di sidang majelis sinode ini akan lahir tata gereja yang bagus. Jadi perlu dicatat bahwa sidang sinode ini bukan program atau agenda satu-satunya adalah memilih pimpinan sinode, bukan. Di sidang sinode ini dibahas tata gereja. Itu yang akan menjadi konstitusi gereja kita. Karena itulah dibuat 8 hari supaya 2 hari untuk membahas konstitusi itu. Jadi berdasarkan inilah nanti kita bergereja. Kemudian dibahaslah program-program, kemudian pertanggungjawaban moderamen yang sudah bekerja 4 tahun belakangan ini. Nah, pada bagian akhirlah dipilih pimpinan-pimpinan kita yang baru. Untuk itulah doa-doa teman-teman sangat berarti. Dan jangan lupa untuk tetap mengikuti sermon-sermon Perpulungan Jabu-Jabu ke depan. Kami sangat mengharapkan masukan-masukan dari teman-teman mengenai sermon kita ini, agar sermon ini semakin hari semakin baik. Dan pada akhir kata kita ucapkan selamat melayani kepada seluruh warga GBKP di PJJ kita. Maju-ajuah, sampai jumpa.